Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga dekat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah khairul alamin. Sahabat-sahabat ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel Kabar Islam dan channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira wa ahsan jasa kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel Kabar Islam dan juga channel Islam yang lainnya. Nah, sahabat-sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan pada sebuah video ya, yang mana dalam kali ini kita akan mengomentari ya atau menanggapi sebuah pernyataan dari seorang pemuda Kristiani ini yang mengatakan tentang anak Allah. Jadi dia membahas anak Allah, tidak lain dan tidak bukan dengan kita menanggapi atau mengomentari isi video dari tersebut. Ini hanya sebuah reaksi kita sebagai bentuk penjagaan ya, semoga menjadi benteng untuk saudara-saudara kita, orang-orang muslim yang lainnya, agar tidak terkecoh, agar tidak ikut-ikutan meyakini bahwa oh ternyata Allah itu beranak, Allah itu mempunyai anak. Nah, sahabat-sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkannya, mari kita simak terlebih dahulu singkat cerita atau singkat pembahasan dari seorang pemuda Kristiani tentang anak Allah itu. Silakan. Sebagai orang percaya, kalian pernah nggak ditanyain kayak, mengapa sih kalian menyebutkan Isa Al-Masih itu anak Allah? Apakah berarti bahwa Allah itu beranak? Secara singkat, makna dari kata anak Allah itu tidak bermakna secara harfiah. Itu tidak bermakna Allah memiliki seorang istri dan kemudian timbullah anak Allah. Tidak demikian. Naudzubillah min zalik. Orang Kristen percaya bahwa kata anak Allah atau ibnullah ini bermakna secara kiasan atau metafora. Dan makna kiasan atau metafora ini sama halnya dengan kita mengatakan anak kunci, anak buah, anak di jalanan. Ketika kita mengatakan anak kunci, kita kan tidak perlu nanyain siapa ibunya kunci, siapa bapaknya kunci, supaya dikatakan anak kunci. Kita juga ketika mengatakan anak buah, kita tidak perlu nanya siapa bidannya buah dan muncul anak buah gitu. Itu tidak perlu ditanyakan hal demikian, karena itu bermakna secara kiasan. Jadi apa makna dari anak Allah? Apa makna kiasan dari anak Allah? Makna kiasan dari anak Allah itu berarti bahwa sang firman atau yang disebut sang anak ini keluar dari sang bapa atau sang wujud. Singkatnya begini teman-teman, ketika sang firman keluar dari sang bapa, keluar dari sang wujud, inilah yang dikatakan sebagai proses kelahiran sang firman atau keluarnya sang firman atau nuzulnya sang firman. Dan nuzulnya sang firman atau turunnya sang firman ini dikatakan sebagai kelahiran sang firman. Dalam syahadat kita, syahadat orang Kristen, syahadat Nisya, kita mengatakan demikian: Pisteuo eis ena kurion Ieson Christon. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ton uyon tautel ton monogene, anak Allah yang tunggal. Dan perhatikan frasa selanjutnya, ton ektopatros geneitenta, yang lahir dari sang bapa. Pertanyaan di sini, apakah ada anak yang lahir dari sang bapa? Jelas jawabannya tidak ada. Oleh karena itu kita tidak memaknai bahwa kata anak Allah ini berarti Allah memiliki seorang istri dan kemudian melahirkan Isa Al-Masih sebagai anak Allah. Melainkan kata anak Allah ini dimaknai secara kiasan atau metafora yang melambangkan keluarnya Isa Al-Masih dari wujud sang Bapa atau wujud Allah. Kesimpulannya teman-teman, secara keilahian, Isa Al-Masih itu adalah anak dari sang Bapa tanpa ibu. Jadi sang Bapa tidak perlu cari istri untuk mendapatkan Isa Al-Masih. Dan secara kemanusiaan atau kedagingan, Isa Al-Masih adalah anak dari ibu, seorang ibu, tanpa seorang bapa. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran dan Alkitab mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak dari perawan Maryam yang tidak memerlukan benih dari Yusuf untuk melahirkan Isa Al-Masih.
Jadi kita tidak perlu repot-repot cari bidannya Isa Al-Masih itu siapa, karena Isa Al-Masih disebut dengan Ya, itulah sahabat sedikit video singkat dari seorang pemuda Kristiani ya, yang mana dalam video tersebut pemuda itu membahas atau memberikan penilaian tentang pembahasan tentang anak Allah ya. Nah, sahabat sebagai Ikhwan Fillah, sebagaimana yang telah kita dengar barusan, bahwa menurut pemuda tersebut, Nabi Isa alaihissalam atau yang disebut Yesus yang dipertuhankan oleh mereka, sebagaimana pemuda tersebut mengatakan bahwa Isa alaihissalam atau Nabi Isa, Yesus atau yang dituhankan oleh mereka adalah anak Allah. Ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah kita. Iya, ada yang berkomentar lakum dinukum ladina, emang keimanan kita hanya untuk kita, keimanan mereka biarlah mereka yang urus. Tetapi ini sebagai bentuk waspada kita untuk menjadi benteng akidah kita, benteng akidah umat muslim. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai ikut-ikutan meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah anak Allah. Bagaimanapun juga, bagaimanapun bentuk kelahiran dari seorang Isa alaihissalam yang dia sebutkan bahwa itu adalah sebagai ruh dari Allah yang keluar dari mulut Allah, dan apalah itu yang pasti, yang wajib kita yakini pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Allah berkomentar, Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad. Dan masih banyak, mari kita lihat ayat-ayat Allah yang menolak bahwa Allah putra, Allah berputra, Allah beranak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Maryam ya, Allah dengan tegas mengatakan waqalu takhadar rahmanu walada, dan mereka berkata, orang-orang kafir berkata bahwa Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Jadi ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak itu sangat-sangat telah berkata dengan sesuatu yang mungkar, dengan mengadakan atau mencantumkan Allah mempunyai seorang anak atau seorang putra. Lalu di ayat selanjutnya Allah berkata, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung. Masya Allah, naudzubillah. Dengan adanya pengkataan Allah mempunyai putra, Allah mempunyai anak ini, bumi dan langit Allah simbolkan dengan perpecahannya. Jadi seakan-akan tidak meridhoi atau tidak menyetujui bahwa Allah itu punya seorang putra, seorang anak. Juga dalam ayat selanjutnya Allah kembali tegaskan, Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Ini Allah dengan tegas menolak bahwa tidak ada anak untuk Allah. Sebagaimana yang telah kita hafal bersama dalam surah yang dari awal, surah Al-Ikhlas, Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka inilah akidah kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman. Sedangkan dia tidak apa-apalah mereka mau mengambil meyakini bahwa Allah mempunyai seorang putra, Allah mempunyai seorang anak, ya asalkan tidak bagi kita selaku orang muslim, selaku orang yang beriman, tidak meyakini, tidak membenarkan bahwa adanya Allah mempunyai itu, bahwa Allah itu mempunyai seorang putra dan seorang anak. Dan juga sahabat sebagai ikhwan fillah, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dengan tegas pula kepada orang-orang yang mengatakan bahwa adanya anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار
وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. Dalam ayat ini tegas Allah mengatakan bahwa laqad kafarul ladzina, yakin telah menjadi seorang kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa putra Maryam, atau yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam atau Nabi Isa alaihissalam adalah Allah itu sendiri. Sedangkan Waqala Masihu ya Bani Israel ubudullah rabbi wa rabbakum, Nabi Isa atau Al-Masih putra Maryam itu sendiri mengatakan kepada kaumnya, yakni Bani Israel, ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah, yang mana Allah itu Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Jadi di sini dengan jelas pula Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa bin Maryam ini menolak secara keras bahwa beliau itu bukan seorang Tuhan, bukan Allah, tetapi hanya hamba Allah yang beribadah pula kepada Allah. Makanya dengan jelas tegas Allah mengatakan kafara, laqad kafara alladzina, yakinlah telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Nabi Isa itu adalah Allah. Dengan begitu pula dalam ayat selanjutnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah, yakinlah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari kesatuan yang tiga, atau salah satu dari yang tiga, atau gabungan dari ketiga orang, yakni yang disebutkan ada Bapa, ada Anak, dan juga Ibunda Maryam. Itulah akidah Islami, akidah kita selaku orang Muslim, selaku orang mukmin. Jadi tidak patutlah kita membenarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen atau pemuda Kristen yang tadi kita dengarkan videonya bagaimana. Apapun yang mereka katakan tentang itu pun adanya syahadat sebagaimana yang telah dibacakan oleh pemuda Kristen itu, tetaplah bagi kita sebagai orang Muslim, orang mukmin, tidak membenarkan, tidak menyetujui bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, sebagaimana yang kita yakini sebagai orang Muslim, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus atau yang dituhankan oleh mereka itu hanyalah sebuah Nabiullah. Nabi Allah, tidak lebih dari seorang Nabi. Mungkin Rasul iya, tapi tidak dipertuhankan oleh kita. Bagi mereka dipertuhankan, itu menjadi hak mereka. Tapi keyakinan bagi kita, wajib kita meyakini Nabi Isa alaihissalam bukan putra Allah. Nabi Isa alaihissalam bukan merupakan Tuhan anak atau ya titisan Bapa Tuhan dari Tuhan Bapa ya. Allah tetap Allah, Nabi Isa alaihissalam tetap Nabi Isa alaihissalam. Nah, sahabat-sahabat ikhwan fillah, apabila kita meyakini ikut-ikutan tentang keyakinan mereka dengan mengatakan atau menyetujui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putra Allah, dari putra sang Tuhan Bapa, maka dalam berkomentar Syekh Nawawi menyebutkan Allah hanya satu, maka dari siapapun keluarnya lahirnya perkataan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, bisa itu disebutkan orang kafir atau murtad, keluar dari agama Islam. Ini bahayanya. Bukan kami menggugat, bukan kami menolak dari keyakinan mereka ya, tapi ini hanya untuk sebuah pembentengan untuk menyelamatkan atau memberikan memberikan sebuah peringatan atau sebuah pelajaran, mengingatkan kepada keluarga, kepada saudara dan teman-teman kami yang orang Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Nabi Isa alaihissalam bukanlah seorang anak Allah, Nabi Isa alaihissalam bukanlah seorang Tuhan bagi kami. Nah, sahabat-sahabat ikhwan fillah, mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, sudah beberapa bulan ya tidak ada upload karena ada hal sesuatu atas kudrat Allah. Kembali kami bisa memberikan atau membuat sebuah video. Mohon terus dukungannya untuk channel Kabar Islam dan juga channel Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.